Nak, kenapa kau datang ke prefektur Qinghe? Jangan bilang kalau teratai hitam ada di negeri dongeng. Dua sosok muncul di kota Qinghe, dan salah satu lelaki tua berpakaian abu-abu berkata kepada seorang pemuda berpakaian hitam di sebelah mereka dengan wajah muram. Pemuda berpakaian hitam yang dipanggil anak itu tentu saja adalah Mu Rongyu. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu tentu saja adalah Mu Lin, leluhur keluarga Mu. Mu Rongyu menatap Mu Lin dengan senyum menghina di wajahnya, dan berkata dengan ringan, teratai hitam ada di alam negeri ajaib. Jika kau takut, hantu tua, kau bisa kembali. Wajah Mu Lin menjadi lebih muram, dan pembunuhan di hatinya menjadi lebih intens. Sepanjang jalan, dia telah bertanya beberapa kali, tetapi Mu Rongyu tidak menjawab sama sekali. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa teratai hitam ada di negeri dongeng, hatinya hancur. Pertama kali aku berpikir bahwa Mu Rongyu ingin menggunakan lingkungan khusus negeri ajaib untuk bunuh diri. Aliran waktu di negeri dongeng itu mengerikan, dan di beberapa tempat yang mengerikan, bahkan umur di negeri dongeng itu bisa habis dalam sekejap. Jika dia dibawa ke tempat-tempat mengerikan ini oleh Mu Rongyu, dia pasti akan mati. Melihat Mu Lin menatapnya dengan mata yang berbahaya, Mu Rongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, hantu tua, entah bagaimana kamu adalah orang yang kuat di alam yang mulia abadi. Jika kamu takut mati, kamu bisa kembali sekarang. Aku tidak akan menertawakanmu, milikmu. Tentu saja, jika kamu curiga bahwa aku akan membunuhmu di negeri dongeng, itu normal. Jika aku menemukan kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Mendengar ini, Mu Lin terkejut, dan niat membunuh yang mengerikan segera terciprat keluar dan menyapu Mu Rongyu. Namun segera, dia memulihkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Nak, kamu ingin membunuh para leluhur di alam dewa mendalam 9 surga. Kamu tidak bisa tidak menghargai dirimu sendiri. Dewa mendalam 9 surga tidak ada bandingannya dengan Xianzun dalam hal kekuatan dan umur panjang. Tentu saja, masalah Shou Yuan sekarang adalah kekurangan Mu Lin. 40 miliar yuan kehidupan. Jika Mu Rongyu benar-benar ingin membunuhnya, Mu Rongyu akan mati bahkan jika dia memiliki beberapa kali rentang hidupnya. Mu Lin percaya bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika Mu Rongyu ingin membunuhnya, Mu Rongyu tidak dapat melarikan diri. Jika salah satu abadinya terbunuh oleh lubang mendalam 9 surga, bahkan jika dia tidak mati, dia akan bunuh diri. Mu Rongyu menatap Mu Lin dengan dingin, tetapi mencibir dalam hatinya. Tentu saja dia mengatakan itu dengan sengaja. Jika dia tenang dan tidak memiliki niat untuk membunuh Mu Lin, akan tidak biasa bagi Mu Lin untuk menyadari konspirasinya. Sekarang, dia mengatakan ini dengan sengaja dan menunjukkan beberapa niat membunuh kepada Mu Lin dengan tepat, dan Mu Lin secara alami tidak begitu curiga. Mu Rongyu, negeri dongeng itu sangat mengerikan. Jika teratai hitam ada di negeri dongeng, bagaimana kau bisa tahu? Dengan kekuatanmu, kau bisa masuk jauh ke negeri dongeng. Mu Lin berkata dengan suara yang dalam. Ia tidak khawatir perkataannya akan terdengar oleh orang-orang di sebelahnya, karena ada penghalang suara di sekeliling mereka. Bahkan orang kuat di ranah yang mulia abadi tidak mungkin mendengar perkataan mereka melalui penghalang kedap suara ini. Terlebih lagi, di mana ada orang kuat di ranah Xianzun di kota Qinghe. Aku tahu kau tidak percaya pada hantu tua itu, jadi aku datang ke kota Qinghe. Mu Rongyu menatap Mu Lin dan melanjutkan dengan mencibir, bukan hanya aku yang tahu berita tentang teratai hitam. Mendengar ini, penglihatannya terkejut. Jika ada orang lain yang tahu tentang teratai hitam, maka teratai hitam yang menakutkan itu pasti sudah pergi. Wah, siapa lagi yang tahu tentang teratai hitam? Jika teratai hitam tidak ada lagi, kau sudah mati. Mu Lin menatap Mu Rongyu dengan wajah cemberut, penuh dengan niat membunuh. Jangan khawatir, teratai hitam pasti ada di sana. Tempat itu sangat rahasia, aku yakin tidak ada seorang pun yang tahu tentang itu kecuali aku. Jika kamu tidak percaya bahwa ada teratai hitam di negeri dongeng, kamu dapat pergi ke King Hezong, Li Zong dan Bai. Orang-orang Xuanmen bertanya dengan jelas, mereka juga tahu berita tentang teratai hitam. Wajah Mu Lin berubah muram, wah, mereka benar-benar tahu berita tentang He Lian, tetapi mereka tidak tahu lokasi pasti He Lian. Petik 2. Kamu bisa bertanya, kata Mu Rongyu sambil mencibir. Wah, tunggu aku di sini sebentar, jangan tinggalkan kota Qinghe sebelum aku kembali,
jika tidak, kamu dan pengadilan surgawi akan musnah. Mulin menatap Murongyu dengan dingin, dan kemudian menghilang dalam bentuk tubuh Murongyu sebelumnya. Murongyu mencibir, sosoknya bergetar, dan dia menghilang di tempat. Namun, dia tidak meninggalkan kota Qinghe, tetapi pergi ke sebuah restoran. Datang ke kota Qinghe, memberitahu Mulin Qinghezong bahwa mereka tahu tentang teratai hitam secara alami merupakan bagian dari rencana Murongyu. Murongyu tahu bahwa Mulin tidak akan mempercayainya jika itu hanya dirinya sendiri. Namun, jika lebih banyak orang mengonfirmasi keberadaan teratai hitam, Mulin tentu saja akan lebih mempercayainya. Ketika Murongyu sedang minum anggur dengan santai di restoran, sosoknya berkedip, dan sosok Mulin muncul di depan mata Murongyu. Hantu tua, apakah kamu ingin makan sesuatu? Kalau tidak, setelah memasuki negeri dongeng, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Murongyu mengangkat gelas di tangannya ke Mulin dan berkata sambil tersenyum. Namun, Mulin saat ini muram. Mengenai masalah Heilian, dia benar-benar mempercayainya saat ini. Selama setengah hari ini, dia melindungi Qinghezong, Lizong, dan Baixuanmen satu per satu. Aozu, datang. Di bawah ancaman kekuatan absolutnya, 3 sekte utama harus berbagi berita tentang teratai hitam dengannya. Namun, berita tentang 3 sekte utama mereka terlalu samar, mereka hanya tahu bahwa ada teratai hitam di negeri dongeng, tetapi mereka tidak tahu lokasi spesifik teratai hitam itu. Bahkan Mulin tahu bahwa banyak dari 3 sekte mereka telah mati karena ini. Dengan cara ini, Mulin secara alami percaya pada Murongyu. Tetapi hasil ini juga membuatnya sangat tidak senang, karena hanya Murongyu yang tahu lokasi spesifik Heilian. Tidak perlu, ayo pergi. Mulin berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian menghilang di tempat itu dengan gemetar. Hantu tua, awalnya aku berencana untuk membawakanmu makan malam terakhir. Namun, karena kamu tidak menghargainya dan ingin mati, tidak apa-apa. Murongyu mencibir, menjatuhkan segenggam pil roh abadi, dan mengikutinya. Segera, mereka keluar dari negeri dongeng. Awalnya, setelah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah negeri ajaib, Mulin selalu berjalan di depan Murongyu. Tetapi ketika di luar negeri ajaib, Mulin berhenti. Jika kau takut mati, maka kembalilah ke rumahmu. Kembalilah dan tunggu kematian perlahan. Murongyu mencibir dan berjalan ke negeri dongeng tanpa henti. Mulin benar-benar ragu, ia meragukan Murongyu lagi. Jangan memaafkan anak ini dengan sia-sia. Jika ia berani macam-macam dengannya, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Mulin memancarkan niat membunuh di antara kedua alisnya, lalu berjalan ke negeri dongeng. Hantu tua, kau tidak boleh mencari kesempatan untukku, kalau tidak aku pasti akan membunuhmu di sini. Murongyu menatap balik ke arah Mulin dengan niat membunuh. Niat membunuh Mulin sekilas terlihat di matanya, nak, saat aku mendapatkan biji teratai hitam, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Pada saat yang sama, roh Mulin telah mengunci Murongyu. Wajah Murongyu sedikit berubah, dan ia langsung tertawa dan berkata, hantu tua, apa maksudmu? Leluhurku takut mati, jadi sebaiknya kau tidak melakukan apa-apa, kalau tidak leluhur akan membunuhmu untuk pertama kalinya. Mulin berkata dengan ringan. Jangan beri aku kesempatan. Murongyu mencibir, dan segera memasang perisai ruang di tubuhnya. Meskipun perisai ruangnya tidak sekuat teratai hitam, masih mungkin untuk mengimbangi kekuatan waktu umum di negeri dongeng. Melihat pemandangan ini, ada kilatan di mata Mulin. Meskipun dia tidak bisa melihat banyak, dia menyadari bahwa Murongyu tampaknya tidak terpengaruh oleh kecepatan waktu ini. Tentu saja, ini hanya sementara. Saat mereka semakin dekat dan dalam, perisai ruang milik Murongyu secara bertahap menjadi tidak berguna. Bagaimanapun, dia tidak punya waktu lama untuk memahami kata Jue. Nak, pergilah lebih cepat. Mulin mendesak Murongyu dari belakang dengan ekspresi tidak sabar. Setelah Murongyu memasuki negeri dongeng secara alami, dia perlahan dan perlahan, maju dengan sangat lambat. Hantu tua, kenapa kau tidak pergi dulu? Murongyu menoleh untuk melihat Mulin dan berkata sambil mencibir. Mulin terdiam. Ia belum pernah ke negeri ajaib, tetapi ia juga tahu kengerian negeri ajaib. Jika kau hanya berjalan lurus, kecepatannya cepat, tetapi kau mungkin bisa masuk ke tempat-tempat mengerikan itu jika kau tidak hati-hati. Saat itu, kehidupan lamanya mungkin sudah berakhir. Kecepatan Murongyu memang lambat,
tetapi sangat aman. Karena dalam prosesnya, Mulin dan yang lainnya melewati beberapa tempat yang mengerikan. Meskipun tempat-tempat mengerikan ini tidak mengerikan, jika mereka tidak sengaja masuk, mereka juga akan menghabiskan banyak umur mereka. Nak, bisakah kau berjalan lurus di sepanjang jalan sebelumnya? Mulin sangat kesal ketika ia melihat Murong Yu terlatih-tatih. Jika ia memiliki umur yang lebih panjang, ia tentu tidak akan memiliki pendapat apapun. Tetapi sekarang umurnya tidak banyak, dan jika ia kurang, ia akan hidup lebih sedikit. Ingatanku baru-baru ini tidak begitu bagus, aku hampir melupakan jalan-jalan ini. Maaf, Murong Yu mencibir dalam hatinya, tetapi berkata dengan malu di permukaan. Mendengar itu, Mulin sangat marah, dia tidak sabar untuk menamparkan Murong Yu sampai mati sekarang. Meskipun kekuatan Murong Yu tidak tinggi di matanya, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik di dunia abadi. Apakah ingatan tentang Xuanxian 9 hari itu buruk? Tidak ada yang mempercayainya. Kalau begitu kamu bisa mengingatnya perlahan, cobalah untuk pergi lebih cepat. Dapatkan teratai hitam lebih awal, kita bisa menemukan sedikit untuk meninggalkan tempat ini, lalu kamu juga bisa berkumpul dengan Muli Yue lebih awal. Mulin menekan hatinya, niat membunuh yang tak berujung, berkata dengan senyum di wajahnya. Jika kamu mendapatkan teratai hitam, sudah pasti ini saatnya aku mati. Murong Yu mencibir dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih berkata, berusahalah yang terbaik. Namun, yang membuat Mulin marah adalah bahwa kecepatan Murong Yu tidak hanya tidak meningkat, sebaliknya, itu menjadi semakin lambat. Bahkan selama proses ini, Murong Yu membawanya ke beberapa tempat yang menakutkan di mana aliran waktu tidak terlalu menakutkan, yang membuat Mulin sangat marah. Kadang-kadang dia benar-benar ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun demi Black Lotus dan Muli Yue, dia masih dengan paksa menahan niat membunuhnya. Miliar tahun, ketika Murong Yu dan Mulin memasuki bagian terdalam negeri peri, di kaki puncak, mereka telah menghabiskan 1 miliar tahun. Setelah Murong Yu menerobos ke alam dewa mendalam 9 surga, rentang hidupnya telah meroket menjadi 800 miliar tahun. 1 miliar tahun telah dihabiskan, dan tidak ada kerugian baginya. Namun, berbeda untuk Mulin. Sebagai peri, ia memiliki rentang hidup triliunan, yaitu, satu era. Dalam 1 miliar tahun, mereka tidak akan peduli. Hanya saja Mulin hanyalah peri yang dimuliakan yang mendekati batas. Sekarang bahkan jika itu 1 hari kurang, Mulin akan hidup 1 hari kurang, apalagi 1 miliar tahun. 40 miliar dolar kehidupan, berapa miliar yang ada? Itu hanya 40. Anak sialan ini benar-benar disengaja. Mulin menggertakkan giginya di dalam hatinya, dan mencipratkan darah dengan kejam. Jika mereka tidak masuk ke beberapa tempat yang menakutkan dengan aliran waktu yang mengerikan, mereka tidak akan menghabiskan 1 miliar tahun kehidupan. Setelah biji teratai hitam ada di tangan, kau harus membunuh bajingan kecil ini. Hati Mulin penuh dengan keinginan membunuh, dan dia ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Hantu tua, aliran waktu di atas puncak ini telah mencapai ratusan ribu kali. Jika kau tidak sengaja menerobos ke tempat-tempat yang menakutkan itu, aliran waktu akan semakin menakutkan. Haruskah kita lanjutkan? Murong Yu berada di puncak. Berhenti di depan, menatap Mulin dan berkata dengan ringan. Pergilah, kata Mulin dengan suara yang dalam. Sekarang dia sudah di sini, dia harus naik, jika tidak, miliaran dolar kehidupan akan segera terbuang sia-sia. Namun, sebelum naik, aku harus memberitahumu bahwa sebaiknya kau berhati-hati dan jangan menyimpang ke tempat-tempat yang menakutkan itu lagi. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada leluhurku, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Mulin menatap Murong Yu dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Ancaman, ancaman Ciguo-guo. Mata Murong Yu berkilat dingin, lalu dia mencibir dan berkata, hantu tua, aku bisa memberitahumu bahwa teratai hitam berada di salah satu puncak tertinggi. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memanjatnya sendiri. Naiklah. Mulin melirik Gao Feng dengan mata dingin. Puncaknya tidak terlalu besar, jika ini bukan di negeri dongeng, dia pasti sudah naik. Tapi ini negeri dongeng. Jika dia terburu-buru sendirian, bukan saja dia tidak akan mendapatkan biji teratai hitam, tetapi sebaliknya, dia mungkin akan jatuh di sini. Juga, hantu tua, ingatanku buruk akhir-akhir ini,
dan aku sudah lupa jalan yang kulewati. Aku tidak ingin tersesat di tempat-tempat yang menakutkan itu. Kau mungkin berpikir bahwa hanya ulang tahunmu yang merupakan ulang tahun, kan? Umur panjang 1 miliar, kata Murong Yu dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Berpura-pura saja. Mulin mendengus, tetapi dia terus mencibir dalam hatinya. Untuk informasi Murong Yu, meskipun dia tidak begitu jelas, dia masih tahu secara garis besar. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, apalagi 1 miliar dolar kehidupan, bahkan jika dia kehilangan ratusan miliar dolar kehidupan, dia tidak akan merasa tertekan. Bagaimanapun, selama dia menerobos ke tingkat berikutnya, rentang hidupnya akan meningkat tajam. Berhenti bicara omong kosong, lanjutkan saja. Mulin berkata dengan ringan. Murong Yu mendengus dingin, dan berjalan bersama Mulin. Di sini, Murong Yu juga berhati-hati. Meskipun dia ingin membawa Mulin ke tempat-tempat yang menakutkan. Tetapi tempat yang menakutkan di atas puncak tidak sebanding dengan tempat-tempat menakutkan di pinggiran. Di tempat yang menakutkan di atas puncak, mungkin beberapa saat usaha dapat membunuh mereka. Murong Yu tidak berani mencoba terlalu banyak. Tetapi meskipun demikian, ketika Murong Yu sampai di puncak-puncak, mereka juga menyia-nyiakan ratusan juta tahun. 100 juta tahun kehidupan telah berlalu, dan kekuatan kultivasi tidak hanya tidak baik, tetapi juga terus-menerus dikonsumsi, yang membuat Mulin sangat kesakitan. Anak ini benar-benar disengaja, benar-benar disengaja. Mulin meraung dalam hatinya, niatnya untuk membunuh Murong Yu semakin kuat. Teratai hitam ada di ngarai. Akhirnya, Murong Yu membawa Mulin ke ngarai yang sempit. Benarkah? Kata Mulin dengan suara yang dalam. Itu benar, bisakah kamu bertanya tentang aroma samar itu? Itu yang dipancarkan oleh teratai hitam. Kata Murong Yu dengan tenang. Mulin mengendus, dan seperti yang diharapkan, ada aroma samar di kehampaan. Jika itu masalahnya, hidupmu akan berakhir, nak. Mulin menyeringai dalam hatinya, dan ingin membunuh Murong Yu. Hantu tua, aku sarankan kamu untuk tidak melakukannya, kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan teratai hitam di dalam. Lihatlah lebih dekat ke ngarai. Tampaknya dia tahu bahwa Mulin perlu melakukannya. Murong Yu acuh tak acuh sebelum Mulin melakukannya. Katanya. Mulin terkejut, tetapi dia tidak melakukannya secara langsung. Senian keluar, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Aliran waktu yang mengerikan. Wajah Mulin berubah drastis, karena dia telah menemukan aliran waktu yang mengerikan di dalam ngarai. Dengan laju waktu seperti ini, Mulin merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa tinggal lama di ngarai, apalagi masuk jauh ke dalam ngarai. Wah, kau pasti punya cara untuk memasuki ngarai, kan? Mulin menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Auzu.com. Tentu saja, aku punya cara untuk masuk ke dalam. Namun, ada binatang buas yang bercokol di dekat Heilian. Aku tidak bisa menangani Heilian. Hantu tua, apakah kau ingin masuk? Murong Yu menatap Mulin dengan tenang, tidak peduli dengan sikap buruk Mulin terhadapnya. Selain itu, jika Mulin masuk, maka hidupnya akan berakhir. Apa yang begitu Anda pedulikan dari orang yang sedang sekarat? Cahaya dingin di mata Mulin berkedip, omong kosong, kalau aku tidak masuk, apa yang kulakukan di sini? Apakah ada cara untuk mengatakannya dengan cepat? Aku ingin 4 biji teratai hitam. Kata Murong Yu enteng. Bukankah kau sudah setuju sebelumnya? Kata Mulin tidak sabar. Tapi aku tidak percaya padamu. Kau bersumpah harus memberiku 4 biji teratai hitam, dan kau tidak bisa langsung membunuhku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menembus alam saat ini seumur hidup, dan kau tidak akan bisa menjadi dewa. Kau hanya bisa mati di bawah batas. Apakah bersumpah itu berguna? Tidak ada yang tahu ini. Tapi para kultivator tidak akan bersumpah sembarangan. Siapa tahu sumpahnya akan terpenuhi suatu hari nanti. Mata Mulin berbinar, nak, jangan bertindak terlalu jauh. Bersumpahlah, aku akan menerimamu, kalau tidak kau akan menemukan jalan sendiri. Murong Yu menatap Mulin enteng. Jangan takut padanya, seorang pria kuat di alam keabadian. Sumpah Murong Yu sangat serius, terutama bagi Mulin, yang sudah mendekati batas. Bagaimana mungkin Mulin memberikan biji teratai hitam seperti itu kepada Murong Yu? Aku sudah berjanji padanya sebelumnya bahwa aku hanya ingin Murong Yu membawanya ke tempat ini. Dia sebenarnya tidak ingin memberikan 4 biji teratai hitam kepada Murong Yu.
Namun, sepertinya mustahil untuk tidak memberikannya kepada Murong Yu sekarang. Wah, kau bisa melakukannya, aku tidak akan membunuhmu saat itu. Namun, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, terutama di tempat berbahaya di negeri ajaib. Mulin mencibir dalam hatinya, jadi dia mengumpat dengan sangat tidak nyaman. Murong Yu secara alami dapat menebak pikiran Mulin, tetapi dia hanya membuat Mulin semakin yakin akan keberadaan teratai hitam. Kuharap kau tidak mengingkari janjimu. Murong Yu menatap Mulin dalam-dalam, lalu melangkah ke ngarai dengan satu langkah. Namun, Mulin tidak bergerak. Hantu tua, tidakkah kau berani masuk? Murong Yu menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Mulin tidak berani. Begitu dia melangkah ke ngarai, dia dapat menghabiskan banyak masa hidupnya dalam sekejap. Sekarang dia memiliki kurang dari 40 miliar tahun kehidupan. Jika dia memasuki ngarai, aku khawatir dia belum bereaksi, dia mungkin telah dilenyapkan oleh kekuatan waktu. Hantu tua, apakah kamu tidak begitu takut mati, kan? Aku telah memasuki ngarai, dan kamu masih khawatir tentang kentut. Jika kamu tidak berani masuk, maka kembalilah. Bagaimanapun, aku masih punya banyak waktu, selama aku memiliki kekuatan yang cukup, datanglah ke sini lagi. Kata Murong Yu tidak sabar. Nak, kamu tidak akan menipuku. Kata Mulin dengan suara yang dalam. Untuk apa aku mengadu domba kamu? Kamu dapat mencoba terlebih dahulu. Kata Murong Yu dengan jijik. Mulin mengangguk, mendekati ngarai, dan pada saat yang sama memasukkan tangannya ke dalam ngarai. Dengan penetrasi ini, dia segera menyadari kecepatan aliran waktu yang mengerikan di dalam ngarai. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa meskipun aliran waktu itu mengerikan, itu tidak berpengaruh pada tangannya. Mulin mengernyit sedikit, lalu tangannya yang lain masuk. Setelah menyadari bahwa dirinya tidak terluka, dia hanya melangkah masuk ke dalam ngarai. Namun, dia telah meningkatkan kekuatan dan kecepatannya hingga batas maksimal. Begitu terjadi kesalahan, dia akan segera mundur dengan kasar. Hantu tua, aku bilang aku bisa membawamu masuk, kata Murong Yu sambil mencibir. Setelah mengguncang tubuhnya, Mulin telah datang ke sisi Murong Yu, dan pada saat yang sama salah satu tangannya diletakkan di bahu Murong Yu. Terlalu berbahaya di sini, aku khawatir aku tidak bisa menjagamu, lebih mudah melindungimu dengan cara ini. Kata Mulin sambil tersenyum. Cahaya dingin di mata Murong Yu berlalu begitu saja, tetapi dia terus mengumpat dalam hatinya, bajingan tua ini, kapan dia menganggap keselamatannya begitu serius. Aku hanya takut aku akan melakukan sesuatu di sini. Pada jarak yang begitu dekat, Mulin tidak hanya meletakkan tangannya di bahu Murong Yu, tetapi pada saat yang sama pikiran ilahinya mengunci Murong Yu dengan kuat. Dia takut, aliran waktu di sini begitu menakutkan, begitu Murong Yu menggerakkan tangan dan kakinya, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Namun, sekarang seperti ini, kecuali jika Murong Yu ingin mati juga, jika dia berani menggunakan ponselnya, Mulin dapat membunuh Murong Yu pertama kali. Wah, kamu benar-benar memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak menggunakannya sebelumnya? Mata Mulin berkedip ke arah Murong Yu, dan napas bahaya terus-menerus terpancar darinya. Dasar bodoh, kekuatanku sangat mengerikan. Kita hanya bisa tinggal di ngarai paling lama setengah jam. Begitu jam ini terlewati, harta karunku akan meledak, dan kemudian kita semua akan mati di sini. Murong Yu langsung mengumpat Mulin. Mulin sangat ingin membunuh dalam hatinya, ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk membunuhnya. Aku akan menanggungnya. Menunggu aku mendapatkan biji teratai hitam adalah tanggal kematianmu. Mulin meraung marah dalam hatinya. Murong Yu dan keduanya perlahan berjalan ke ngarai. Selama proses ini, tangan Mulin tidak pernah lepas dari bahu Murong Yu, dan bahkan Murong Yu merasakan napas yang kuat tertinggal di telapak tangan Mulin. Selama Murong Yu memiliki perubahan, kekuatan kekerasan ini akan meledak untuk pertama kalinya, langsung meledakkan Murong Yu menjadi debu. Murong Yu mencibir dalam hatinya, berhenti berbicara, hanya berjalan perlahan ke depan. Sekarang Mulin telah masuk ke sini, dia sudah mati. Bahkan jika dia mengancam Murong Yu, dia tidak dapat mengubah takdirnya. Murong Yu percaya bahwa selama dia meminta teratai hitam untuk melepaskan perisai yang menutupi Mulin saat ini, tidak akan butuh waktu lama bagi Mulin untuk terbunuh oleh kekuatan waktu yang mengerikan ini.
Namun, itu pasti akan membuat Mulin bereaksi. Begitu Mulin bereaksi, jika dia memberi Murong Yu telapak tangan sebelum dia mati, Murong Yu pasti akan mati. Oleh karena itu, Mulin harus mati, tetapi menemukan kesempatan yang tepat. Ngarai itu sangat panjang, tetapi kecepatan Murong Yu tidak lambat, dan mereka telah menembus ngarai dengan cepat. Pada saat ini, hati Mulin menjadi semakin gelisah. Karena dia melihat bahwa aliran waktu di luar semakin lama semakin menakutkan. Begitu terjadi kecelakaan, dia tidak punya waktu untuk bergegas keluar dari ngarai ini. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu mengatakan bahwa mereka dapat datang ke sini karena salah satu harta karunnya, Mulin tidak ingin merebut harta karun ini. Begitu penangkapan gagal, dia tidak tahu apakah Murong Yu akan mati, tetapi dia sudah mati. Aromanya semakin kuat dan kuat. Mencium aroma yang semakin kuat, hati Mulin menjadi semakin bersemangat. Saat berbelok di tikungan, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan sebuah danau kecil muncul di depan Mulin. Di danau, teratai hitam bergoyang tertiup angin, dan aroma harum yang jernih keluar dari teratai hitam. Hei Lian, benar-benar ada teratai hitam. Saat dia melihat teratai hitam, Mulin sangat gembira. Ketika dia terkejut, tangannya yang bertumpu di bahu Murong Yu juga sedikit mengendur. Kali ini, Hei Lian, lakukan. Murong Yu meraung dalam hatinya, mengguncang sosoknya, dan bergegas ke arah Hei Lian. Sementara Murong Yu mentransmisikan suara, Hei Lian juga mulai, dan segera melepaskan perisai ruang di tubuh Mulin. Apa? Tanpa perisai ruang untuk melawan kekuatan waktu, Mulin tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dalam sekejap, Mulin ngeri melihat ulang tahunnya berlalu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, 5 miliar tahun kehidupan berlalu. Murong Yu, kamu hitung aku. Reaksi Mulin di alam yang mulia abadi sangat mengerikan. Dia langsung bereaksi, dan pada saat yang sama dia menamparkan Murong Yu dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, Mulin telah memperluas kecepatannya, melesat ke arah luar ngarai. Kecepatan rentang hidupnya yang berlalu benar-benar mengerikan. Meskipun dia ingin membunuh Murong Yu, tetap saja penting untuk menyelamatkan hidupnya sekarang. Murong Yu meluncurkan tembakan lasing dengan kecepatan tercepat, tetapi reaksi Mulin begitu cepat sehingga dia melesat kurang dari 1 mil jauhnya, dan telapak tangan Mulin ditampar dengan keras. Murong Yu meraung di dalam hatinya, dan kekuatan ruang ditembakkan dengan gila-gilaan olehnya, membentuk penghalang ruang di belakangnya, tetapi kekuatan ruangnya masih sangat kuat ketika digunakan di tempat lain. Namun, aliran waktu di dalam ngarai terlalu mengerikan. Tidak butuh waktu lama bagi penghalang ruangnya untuk terbentuk, dan itu dilenyapkan oleh kekuatan waktu. Namun, untungnya, kecepatan reaksi Hei Lian cukup cepat. Setelah melepaskan perisai ruang Mulin, Hei Lian menembakkan serangkaian perisai ruang untuk menutupi Murong Yu di dalam, melindungi mereka lapis demi lapis. Boom! Semuanya terjadi dalam sekejap. Tak lama kemudian, Mulin menamparkan tubuh Murong Yu dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan itu meledak dengan dahsyat, dan perisai ruang angkasa yang diselimuti teratai hitam di tubuh Murong Yu mulai hancur berkeping-keping. Tidak ada masalah dengan perisai ruang angkasa teratai hitam yang menghalangi kekuatan waktu di sini, ini karena kekuatan waktu di sini tidak memiliki kekuatan ofensif. Namun, pukulan murka Mulin adalah serangan terkuatnya di alam yang mulia abadi. Dalam sekejap, puluhan lapis perisai ruang angkasa hancur. Kekuatan mengerikan itu menamparkan Murong Yu hingga terpental. Engah! Saat Murong Yu menerima pukulan berat, kekuatan mengerikan itu bahkan meledakkan tubuhnya yang telah mencapai pangkat prajurit raja menjadi retakan yang mengejutkan, dan meridian di tubuhnya langsung hancur lebih dari 90%. Ini hanya trauma, dan ketika ada vitalitas, tidak ada ancaman bagi Murong Yu. Namun, wajah Murong Yu langsung memucat. Auzu.com Dia tidak terluka terlalu parah. Faktanya, itu karena hampir semua perisai ruang angkasa yang diselimuti teratai hitam hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Mulin. Puluhan lapisan perisai ruang angkasa hancur, dan tubuh Murong Yu hanya dilindungi oleh perisai ruang angkasa. Selain itu, perisai ruang angkasa ini juga genting, bergetar terus-menerus, di bawah dampak kekuatan waktu, ia akan hancur. Begitu perisai ruang angkasa hancur, Murong Yu tidak akan memiliki banyak umur bahkan jika ia abadi.
Murong Yu berteriak ketakutan di dalam hatinya, teratai hitam. Tepat saat ia meraung, sebuah perisai muncul dari udara tipis dan menyelimutinya lagi. Pada saat yang sama ketika perisai ini muncul, perisai sebelumnya mengeluarkan suara, klik, dan kemudian hancur. Sangat dekat, wajah Murong Yu pucat, dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jika reaksi Hei Lian melambat sejenak, umur panjang Murong Yu diperkirakan akan terhapus puluhan miliar. Karena saat ini, Murong Yu melihat sekilas Mulin saat ini dan sudah jauh lebih tua, dan tubuhnya yang awalnya normal telah merosot saat ini, dan bahkan ada jejak tak bernyawa yang hanya akan datang ketika batas waktu mendekat. Tak bernyawa. Ini bukanlah tak bernyawa di Laut Mati. Roh tak bernyawa ini tidak memiliki kekuatan ofensif, juga tidak memiliki efek pada orang lain. Namun, siapapun yang memiliki tak bernyawa seperti ini membuktikan bahwa orang ini telah hidup segera. Murong Yu, aku mengutukmu sebagai yang mulia abadi. Kamu tidak bisa menjadi dewa dalam hidupmu, kamu mati. Mulin berteriak ngeri, tetapi sebelum suaranya jatuh, tubuhnya yang tertembak ke depan jatuh dengan suara normal. Di tanah. Kemudian, di bawah kekuatan waktu, mayat Mulin dengan cepat berubah menjadi abu, dan kemudian menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat Mulin meninggal, gemuruh, seluruh langit dunia peri diselimuti oleh lapisan darah yang tebal. Pada saat yang sama, guntur dan kilat berwarna darah terus meledak, diikuti oleh hujan darah. Langit dan bumi berubah, awan darah, guntur dan kilat darah, hujan darah. Ini adalah kejatuhan seorang peri. Ketika banyak orang ketakutan, beberapa pria kuat terkejut, menatap langit untuk waktu yang lama tanpa kata-kata. Langit dan bumi berubah, dewa peri jatuh. Yang mulia abadi telah jatuh. Beberapa orang yang mengetahui situasinya terkejut. Xianzun telah jatuh, dan akan ada perubahan dunia dan bumi di dunia peri. Ini karena Xianzun adalah orang yang tertinggi dan terkuat di dunia peri. Kejatuhan mereka, bahkan langit dan bumi berduka untuk mereka. Pada saat jatuhnya Mulin, kota Qingyan, keluargamu. Klik, wajah kepala keluargamu dan beberapa tetua penting keluargamu berubah drastis. Kemudian mereka terkejut menemukan bahwa di dalam ruang mereka, kristal jiwa leluhur mereka Mulin telah pecah. Kristal jiwa yang pecah berarti orang itu telah jatuh. Berbagai penglihatan di atas langit yang bersatu, kepala keluargamu dan yang lainnya segera tahu bahwa leluhur mereka takut bahwa mereka telah jatuh. Ada apa? Bagaimana leluhur itu jatuh? Dia masih memiliki puluhan miliar rentang hidup. Keluargamu terkejut, tetapi mereka penuh dengan kekhawatiran di wajah mereka. Ketika leluhur mereka ada di sana, keluargamu mereka bangga dengan angin musim semi. Dan begitu berita tentang jatuhnya leluhur mereka tersebar, maka musuh-musuh Mulin akan datang ke pintu, dan kemudian keluargamu pasti tidak akan menjadi lawan orang lain. Para tetua yang terhormat, saya harap masalah kejatuhan leluhur akan dirahasiakan. Kepala keluargamu langsung memikirkan hasilnya, dan segera mengirimkan suara itu kepada para tetua yang memiliki kristal jiwa tetua. Para tetua keluargamu juga tahu bahwa situasinya serius. Coba periksa untukku, kalian harus mencari tahu siapa atau mengapa leluhur itu meninggal. Kepala klanmu berkata dengan marah. Tentu saja, mereka tentu tidak akan menyelidiki masalah ini secara terbuka, hanya secara diam-diam. Perubahan di langit dan bumi datang dan pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 napas, penglihatan itu menghilang, dan langit dan bumi kembali ke keadaan semula lagi, seolah-olah tidak pernah ada kelainan apapun. Xianzun telah jatuh, ternyata Xianzun telah jatuh. Berita tentang perubahan langit dan bumi adalah jatuhnya Xianzun dengan cepat menyebar di dunia peri. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh dunia peri untuk mengetahui bahwa ini karena jatuhnya Xianzun. Xianzun, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, orang paling kuat di dunia abadi, tidak banyak di seluruh dunia abadi, dan sekarang satu telah jatuh. Seluruh dunia abadi membicarakan masalah ini. Periksa, cari tahu immortal venerable mana yang telah jatuh untukku. Setelah serangkaian perintah, organisasi intelijen dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mulai beroperasi. Namun, Mulin jatuh di negeri dongeng, dan dalam waktu singkat tidak ada yang tahu bahwa Mulin yang jatuh. Jika digabungkan dengan kerahasiaan kepala keluargamu dan yang lainnya,
berita tentang jatuhnya Mulin mungkin akan dirahasiakan untuk waktu yang lama. Xianzun telah jatuh, dunia telah berubah. Murong Yu juga terkejut dengan perubahan dunia yang tiba-tiba. Jatuhnya Xianzun tidak serta-merta menyebabkan perubahan langit dan bumi seperti ini. Di antara mereka, jika Xianzun meninggal karena masa hidupnya habis, tidak akan ada perubahan langit dan bumi seperti itu. Begitu ada perubahan yang tidak normal, itu berarti Immortal Venerable yang jatuh dipenggal atau mati secara tidak sengaja. Oleh karena itu, kepala keluargamu akan mengatakan bahwa Mulin dipenggal atau meninggal secara tidak sengaja. Ketika semua orang di dunia abadi terkejut, dan semua kekuatan dari semua ukuran terkejut dengan jatuhnya yang mulia abadi, Murong Yu telah kembali ke Feng Cheng. Pada saat ini, ia telah memasuki dunia Hetu Luoshu. Di dunia Hetu Luoshu, Mu Liyue bersama Mu Tong. Hanya saja wajah keduanya tidak terlalu cantik. Sebelum Mulin membatasi Murong Yu untuk menyerahkan Mu Liyue dalam waktu 1 tahun, bertahun-tahun telah berlalu sekarang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Murong Yu dapat berurusan dengan Mulin. Alasan menyembunyikan mereka di sini, Murong Yu hanya dapat menyembunyikan mereka di sini. Terutama Mu Tong, seiring berjalannya waktu, rasa bersalah di hatinya menjadi lebih kuat. Pria kecil, apa yang terjadi sekarang? Apakah Mulin telah mengambil tindakan terhadap pengadilan surgawi? Kerugian pengadilan surgawi tidak besar. Anda tidak akan menjadi lawan Mulin, atau menyerahkan saya. Melihat Murong Yu berjalan masuk, Mu Liyue segera bergegas, dan pada saat yang sama berkata dengan ekspresi khawatir, sama sekali tidak memperhatikan senyum di wajah Murong Yu. Murong Yu langsung tertekan. Wanita kecil, apakah pantat kecilmu gatal? Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun kepercayaan pada priamu? Murong Yu memutar matanya dan berkata, aku ingin memiliki kepercayaan diri, tetapi kesenjangan di antara kalian benar-benar terlalu besar. Bahkan jika pengadilan surgawi memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi, tetapi Mulin adalah abadi. Mu Liyue berpikir tanpa daya di dalam hatinya. Baik itu Mu Liyue atau Mu Tong, mereka tidak pernah berpikir bahwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk melawan Mulin, apalagi hal lainnya. Tidakkah kamu menemukan senyum di wajahku hari ini? Murong Yu menatap kedua wanita itu tanpa berkata-kata dan berkata, aku tidak melihatnya, tetapi aku melihat warna suram di wajahku. Mu Liyue menggelengkan kepalanya dan berkata, warna tertekan ini bukan karena omonganmu. Murong Yu terdiam, dan kemudian melanjutkan, hari ini aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Kamu tidak akan menjadi tungku di masa depan. Benarkah? Mu Liyue sangat gembira. Setelah terkejut, Mu Liyue terdiam lagi dan berkata pelan, pria kecil, jangan hibur aku. Kecuali Mulin sudah mati, dia tidak akan membiarkanku pergi. Kau benar, Mulin memang sudah mati. Murong Yu tersenyum tipis. Apa? Mu Liyue dan Mu Tong tiba-tiba berseru. Seketika, Mu Liyue menggelengkan kepalanya lagi, pria kecil, jangan hibur aku. Mulin adalah orang kuat di alam yang mulia abadi. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Bahkan orang kuat di alam yang mulia abadi juga sulit. Bunuh dia. Mu Liyue merasa bahwa ini hanya Murong Yu yang menghiburnya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia juga tahu bahwa Mu Liyue tidak akan mempercayainya. Jadi, dengan lambaian tangannya, mereka segera melihat pemandangan jatuhnya Mulin di ngarai negeri dongeng dan perubahan tak terduga hari itu muncul di depan mata mereka. Benarkah, Mulin benar-benar mati? Melihat kejadian itu, wajah Mu Liyue dan Mu Tong penuh dengan keterkejutan. Dari sudut pandang gambar, tampaknya Murong Yu juga ada di tempat itu. Mulin secara alami benar-benar mati, mengapa aku berbohong padamu? Kata Murong Yu, memutar matanya. Mulin benar-benar mati, hebat. Wajah Mu Liyue menunjukkan kegembiraan, dan Mu Tong semakin bersorak. Meskipun mereka semua adalah anggota keluargamu, dan Mulin adalah leluhur mereka, dalam keadaan normal, mereka seharusnya tidak senang bahwa yang mulia abadi yang begitu kuat meninggal. Hanya saja Mulin, sang leluhur, terlalu tidak tahu malu. Untuk melakukan hal seperti itu pada Mu Liyue dan yang lainnya sudah lama tidak menganggap Mulin sebagai leluhur, tetapi menganggap satu sama lain sebagai musuh. Ketika musuh mati, ancaman mereka secara alami hilang, dan mereka secara alami bahagia.
Pria kecil, ekspresi wajah Mu Liyue tergerak dan secara aktif menawarkan ciuman harum kepada Mu Rongyu. Pria kecil, aku ingin tahu bagaimana Mulin meninggal. Bagaimanapun, Mulin adalah orang kuat di ranah Immortal Venerable. Tidak hanya Mu Liyue yang penasaran tentang bagaimana dia meninggal, tetapi orang lain juga penasaran. Secara khusus, dia meninggal di tangan Mu Rongyu, seorang di Nine Heavens Profound Immortal Realm. Itu hanya untuk membawanya ke negeri dongeng, kata Mu Rongyu sambil tersenyum. Mengenai masalah Hei Lian, dia hanya mengambil alih semuanya, dan sekarang dia tidak ingin Mu Liyue dan yang lainnya mengetahui masalah Hei Lian untuk saat ini. Bukannya mereka tidak mempercayainya, tetapi jika mereka secara tidak sengaja membocorkannya, itu akan menjadi bencana bagi Mu Rongyu. Pria kecil, terima kasih. Mu Liyue menatap Mu Rongyu dengan sedikit emosi. Mu Rongyu mengatakannya dengan ringan, tetapi Mu Liyue tahu betapa berbahayanya Mu Rongyu di sepanjang jalan. Selama ada celah, dimanapun cacatnya terungkap, maka Mu Rongyu akan mati menggantikan Mulin. Kamu adalah wanitaku, itulah yang harus aku lakukan. Mu Rongyu tersenyum, menepuk pantat kecil Mu Liyue yang montok dan elastis, rasanya enak. Wajah Mu Liyue langsung memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, mesum, Mu Tong masih di sampingnya. Mu Rongyu tertawa dan berkata, sederhana saja. Sambil berbicara, Mu Rongyu sudah menggendong Mu Liyue, dan kemudian dia menghilang ke tempatnya dalam sekejap. Hanya Mu Tong, yang memerah, berdiri sendiri. Auzu.com di sisi lain, musim semi tak terbatas. Mulin sudah mati, dan keluarga Mu tidak dapat menemukan tangannya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, musuh-musuh Mu Rongyu lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun. Oleh karena itu, pengadilan surgawi sekali lagi bertukar untuk periode perkembangan yang tenang dan stabil. Ratusan tahun berlalu setelah perubahan waktu. Dalam ratusan tahun ini, tidak banyak orang kuat yang bergabung dengan Istana Surgawi, tetapi jumlahnya pasti tidak banyak. Ada 5 kaisar abadi lagi, dan jumlah totalnya telah mencapai 15 kaisar abadi. Selain itu, di pengadilan surgawi, pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Abadi telah mencapai jumlah yang mengerikan yaitu 500. Pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Abadi telah mencapai jumlah 3.000 ratusan tahun yang lalu. Dan setelah ratusan tahun perkembangan ini, ada lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi di pengadilan surgawi. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Meskipun dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, tidak banyak orang di surga dari ranah Kaisar Abadi, bahkan Raja Abadi pun tidak. Namun, jangan lupa bahwa pengadilan surgawi baru berdiri selama 10.000 tahun. Ia telah berkembang menjadi kekuatan yang mengerikan dalam 10.000 tahun berikutnya, dan kecepatan perkembangan ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, kekuatan pengadilan surgawi jauh lebih sedikit daripada kekuatan super. Namun, itu pasti yang terdepan di antara kekuatan kelas super. Perkembangan pengadilan surgawi yang cepat tidak dapat dipisahkan dari berbagai sistem yang diumumkan oleh Mu Rongyu. Pertama-tama, para murid yang bergabung dengan pengadilan surgawi diperlakukan sedikit lebih baik daripada murid kelas 1 super biasa. Misalnya, murid kelas 1 super rata-rata, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dapat memiliki 10.000 pil roh abadi setiap tahun, dan ada 1.000 pil roh abadi di pengadilan surgawi. Jangan lihat 1.000 pil roh abadi ini, tetapi sepanjang tahun, jumlah ini sangat menakutkan. Seorang Raja Abadi memiliki ratusan miliar rentang hidup. Setelah ratusan miliar tahun, pil abadi tambahan yang mereka peroleh akan sangat menakutkan. Selain itu, ini hanya kesejahteraan paling dasar. Di atas pengorbanan ini, semakin besar kontribusinya ke pengadilan surgawi, semakin baik perlakuan mereka. Misalnya, seorang pria kuat yang hanya berada di alam peri emas, tetapi dia telah memberikan kontribusi besar bagi pengadilan surgawi. Kemudian, meskipun dia hanya seorang abadi emas, perlakuannya mungkin sama dengan yang kuat di alam Raja Peri, dan bahkan mungkin untuk menikmati perlakuan dari alam Kaisar Peri. Ini hanyalah manfaat paling dasar. Atas dasar ini, Istana Surgawi menyediakan berbagai tingkatan senjata ajaib bagi setiap murid di Istana Surgawi. Tentu saja, itu tidak dapat diberikan secara cuma-cuma. Jika demikian, bahkan jika Mu Rongyu memiliki lebih banyak harta, itu tidak akan cukup.
Selain itu, jika mata-mata dari kekuatan lain datang, harta milik Murong Yu ini mungkin telah diberikan kepadanya oleh musuh-musuhnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bagi para murid Istana Surgawi, semakin besar kontribusi mereka terhadap Istana Surgawi, semakin baik perlakuan mereka. Dan bagaimana mereka mengukur kontribusi seseorang terhadap surga? Poin bintang. Ya, Murong Yu secara langsung mengutip kontribusi poin bintang ke Istana Surgawi, yaitu, berapa banyak poin bintang yang ada. Semakin tinggi poin bintang, semakin tinggi kontribusi nama ini ke Istana Surgawi. Poin bintang memiliki banyak manfaat di Istana Surgawi. Poin bintang dapat ditukar dengan berbagai tingkat senjata ajaib dan senjata ajaib di rumah harta surgawi. Premisnya adalah bahwa ada cukup poin bintang untuk ditukar. Selain senjata ajaib para dewa, ada semua jenis obat-obatan, bahan pemurnian, harta surga dan bumi, dan semua jenis barang ada di rumah harta surgawi. Bergantung pada seberapa berharganya mereka, poin bintang yang dibutuhkan berbeda. Poin bintang tidak dapat ditransfer. Pada prinsipnya, selama Anda memiliki cukup poin bintang, Anda dapat menukar semua jenis harta tanpa batasan. Tidak ada batasan untuk ini. Selain itu, poin bintang memiliki efek yang sangat besar. Yaitu, dengan poin bintang tertentu, Murong Yu dapat menyembuhkan mereka sekali, dan poin bintang tertentu dapat dikurangi tergantung pada kondisi penyakitnya. Terlebih lagi, jika Anda menukar pengobatan Murong Yu dengan poin bintang, itu akan jauh lebih murah daripada pengobatan Murong Yu terhadap orang lain. Umumnya, jika Anda datang ke Murong Yu untuk berobat, Anda harus mengeluarkan banyak uang. Semakin kuat kekuatan dan semakin kuat kekuatan di belakangnya, semakin banyak yang akan diperoleh Murong Yu. Ada rumah harta karun di surga, dan ada semua jenis senjata ajaib, berbagai bahan, dan harta alam di rumah harta karun itu. Bahkan Wang Bing dan Jun Bing memiliki banyak senjata ajaib. Selain berbagai kebijakan dan metode dokter ajaib tangan suci Murong Yu, meskipun baru beberapa ratus tahun, banyak orang telah memilih untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Perlu dicatat bahwa di dunia abadi, masih ada sebagian besar raja abadi yang tidak memiliki prajurit raja, apalagi prajurit raja. Tetapi di pengadilan surgawi, selama mereka memiliki cukup poin bintang, maka mereka dapat memiliki prajurit kaisar dan bahkan prajurit kaisar. Selain itu, ada juga sebagian dari peluang bahwa ia dapat menggunakan poin bintang untuk ditukar dengan pengobatan Murong Yu. Sebagai makhluk abadi, mereka mungkin tidak sakit, tetapi semua jenis cedera tersembunyi tidak dapat dihindari. Dan adanya beberapa cedera tersembunyi dapat membuat kekuatan seseorang tidak dapat terus meningkat. Oleh karena itu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik akan bergabung dengan Istana Surgawi. Sudah 500 tahun, dan akhirnya 150 juta bintang. Di sebuah kota di negara bagian tertentu di dunia peri, Murong Yu menghela napas lega. Baru saja, dia membunuh penjahat bintang, memberinya 10.000 poin bintang, dan akhirnya mendapatkan 150 juta poin bintang, yang cukup untuk membeli pil Powang dan pil Pojun. Butuh waktu 500 tahun untuk mendapatkan 150 juta poin bintang. Apakah begitu sulit untuk mendapatkan poin bintang sekarang? Atau apakah itu berarti orang jahat di dunia peri telah berkurang drastis? Tidak, berapa banyak orang jahat di dunia peri? Jika Anda membunuh mereka semua, belum lagi lebih dari 100 juta poin bintang, bahkan jika itu 100 miliar, 1 triliun poin bintang mungkin, atau bahkan lebih. Intinya adalah bahwa Murong Yu tidak hanya membunuh orang jahat dan mendapatkan poin bintang selama 500 tahun. Selain sibuk dengan pengembangan pengadilan surgawi, Murong Yu menghabiskan sebagian waktunya berlatih. Berlatih di dunia hukuman. Meskipun ranah dan kekuatan Murong Yu belum menembus, dia masih berada di ranah abadi mendalam 9 hari, tetapi setelah ratusan tahun berkultivasi, kekuatan tempurnya semakin kuat dan kuat. Kekuatan 20.000 panlong sangat solid. Jika kekuatan tempur Murong Yu adalah 1.500 tahun yang lalu, maka kekuatan tempurnya sekarang adalah 3 atau mati. Dengan kekuatan 20.000 naga pan, Murong Yu dapat meledakkan dan membunuh Raja Abadi biasa yang lemah. Tentu saja, Raja Abadi dan Kaisar Abadi yang kuat, Murong Yu masih sulit dibunuh. Begitu sosoknya bergetar, Murong Yu menghilang di tempat dan muncul di dunia Hetu Luoshu.
Huh, huh. Tak lama setelah dia muncul, beberapa sosok lain muncul di depannya. Zhao Ziqing, Yu Mengqing, kera emas bermata api dan bahkan Li Su dan yang lainnya semuanya muncul di sini. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan Zhao Ziqing sama dengan kekuatan Murong Yu, dan telah mencapai tahap akhir dari 9 surga abadi yang mendalam. Kekuatan tempur Yu Mengqing sedikit lebih lemah dari Zhao Ziqing, tetapi dia juga telah mencapai tahap akhir dari Dewa Abadi 9 surga. Kera emas bermata api yang diwarisi dari Dewa Iblis Langit tidak lemah, dan telah memasuki alam abadi 9 hari yang mendalam. Kekuatan tempur yang sebenarnya bahkan lebih dekat dengan alam Raja Peri, dan kekuatannya sangat kuat. Adapun Li Su dan Raja Kera Kecil dan yang lainnya, kekuatan mereka sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga telah meningkat lebih banyak. Perlu disebutkan bahwa kekuatan mereka tidak dikultivasikan seperti Zhao Ziqing dan yang lainnya. Itu karena memecahkan ramuan. Memecahkan ramuan, serta berbagai sumber daya, bahkan Murong Yu membuka percepatan waktu untuk mereka. Dengan kata lain, mereka telah berlatih selama ratusan ribu tahun dalam ratusan tahun ini. Bakat mereka awalnya berada pada level jenius super, dan ditambah dengan alasan memecahkan ramuan, mencapai ranah 9 surga abadi mendalam dalam ratusan ribu tahun dapat dianggap sangat cepat. Tentu saja, bakat Raja Singa Tua itu sedikit kurang, dan baru sekarang ia mencapai ranah Daluo Jin Xian. Semua orang sangat baik, pada dasarnya mencapai alam abadi mendalam 9 surga. Kekuatan tempur juga jauh melampaui pembangkit tenaga listrik di ranah yang sama dengan Anda. Namun, satu cara kultivasi, bukan hanya kultivasi membabi buta dapat membuat Anda tetap kuat. Jadi, dalam periode waktu berikutnya, semua orang akan meninggalkan harta ruang angkasa saya untuk jangka waktu tertentu. Li Su, Raja Singa Kecil, Raja Kera Kecil, mulai sekarang, Anda secara resmi bergabung dengan Pengadilan Surgawi dan menjadi manajer Pengadilan Surgawi. Apakah ada masalah? Murong Yu menatap Li Su dan yang lainnya dan berkata tiba-tiba. Tidak masalah, Li Su menjawab tanpa ragu-ragu. Ketika mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan Murong Yu untuk meningkatkan kekuatan mereka ratusan tahun yang lalu, mereka sudah siap dengan mentalitas seperti ini. Jika demikian halnya, maka kami akan keluar terlebih dahulu. Murong Yu tersenyum, dan setelah mengubah bentuk tubuhnya, ia muncul di surga bersama semua orang. Setelah pergi, Zhao Ziqing, Mu Liyue, dan Raja Singa Tua semuanya pergi. Raja Singa Tua tidak berniat menjadi manajer Istana Surgawi, satu-satunya idenya adalah untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Di aula Istana Surgawi, segera, Hei Hu, Feng Shen, dan yang lainnya semuanya telah tiba. Hei Hu, saya yakin Anda tidak asing dengan Li Su, jadi saya tidak akan memperkenalkannya. Ketika kami masuk untuk memanggil Anda, saya beritahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Li Su dan yang lainnya telah bergabung dengan Istana Surgawi dan memiliki status yang sama dengan Anda di Istana Surgawi. Ada komentar. Tuan Suci, kami tidak memiliki pendapat. Hei Yu dan yang lainnya dengan cepat menanggapi. Beberapa dari mereka adalah pelayan setia Murong Yu, dan mereka yang jiwanya dikendalikan oleh Murong Yu akan mendukung keputusan apapun yang diambil oleh Murong Yu dan pasti akan setia kepada Murong Yu. Meskipun dia merasa bahwa keputusan Murong Yu agak tiba-tiba, dia tidak punya pikiran apapun. Murong Yu mengangguk, dengan senyum di wajahnya, Tianting telah berkembang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, dan kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Auzu.com, Hei Yu dan yang lainnya menunjukkan senyum di wajah mereka, dan mereka senang ketika mereka ditegaskan oleh Murong Yu. Namun, Istana Surgawi kita akan menjadi semakin kuat. Hanya ada 15 kaisar abadi. Namun, saya percaya bahwa seiring Istana Surgawi menjadi semakin kuat, semakin banyak kaisar abadi akan bergabung dengan Istana Surgawi kita juga akan memilikinya. Terlebih lagi, hari itu tidak lama lagi. Begitu dia berpikir bahwa Istana Surgawi memiliki yang mulia abadi dan menjadi kekuatan super di dunia abadi, Hei Yu dan yang lainnya menunjukkan lebih banyak senyum di wajah mereka. Jika Istana Surgawi benar-benar menjadi kekuatan setingkat itu, maka mereka adalah eksistensi kekuatan super tingkat veteran. Namun, kekuatanmu masih terlalu rendah. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik teratas di Istana Surgawi, dan mereka tidak akan memiliki pendapat apapun tentangmu.
Namun, jika istana surgawi menjadi lebih kuat, dan kekuatanmu selalu stagnan di Raja Peri. Jika kamu berada dalam suatu situasi, akan ada banyak orang yang tidak akan menerimamu. Setelah mengatakan ini, kulit ketujuh harimau hitam semuanya berubah, dan kemudian semuanya menunjukkan ketidakberdayaan. Mereka adalah yang terkuat di alam Raja Peri, bahkan di alam peri. Namun, di ranah Raja Peri, masih ada Raja Peri dan Kaisar Peri. Xianzun tidak akan mengatakannya, meskipun tidak banyak Raja Abadi dan Kaisar Abadi, tetapi dunia abadi begitu besar, ada begitu banyak orang abadi, dan masih banyak pembangkit tenaga listrik setingkat ini. Namun, seberapa sulit untuk menerobos? 100 Raja Abadi, satu persatu sebelum batas tiba, sangat bagus untuk dapat menerobos ke ranah abadi. Namun, sebagian besar Raja Abadi tidak memiliki harapan untuk menerobos, dan pada akhirnya mereka hanya bisa kehabisan hidup dan mati. Jadi, tugas selanjutnya untuk kalian bertujuh adalah menerobos ke ranah Kaisar. Jika kalian tidak mencapai ranah Kaisar, kalian tidak perlu muncul, kata Murong Yu ringan. Miao Yi dan yang lainnya semua menunjukkan senyum masam di wajah mereka, dan Feng Shen berkata tanpa daya, Tuan Suci, kami ingin menerobos ke ranah Raja Abadi, tetapi bagaimana kami bisa menerobos dengan mudah? Ya, Yang Mulia, sekarang kita memiliki lebih dari 500 Raja Abadi di Istana Surgawi, dan lebih dari 10.000 Raja Abadi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur kita ada di antara orang-orang ini, tetapi itu termasuk rata-rata. Kami juga ingin menerobos, tetapi menerobos hal ini bukanlah yang kami inginkan. Tidak sulit untuk menerobos ke ranah Raja Abadi. Aku bilang kamu bisa melakukannya. Beri kamu waktu 1 tahun untuk membiarkan Li Su dan yang lainnya membiasakan diri dengan hal-hal yang ada. 1 tahun kemudian, hari ini, kamu mulai berlatih dalam retret. Mendengar itu, He Yu dan yang lainnya semua bersemangat. Mendengarkan maksud Murong Yu, dia pasti akan membiarkan mereka bertujuh memasuki alam Raja Peri. 1 tahun telah berlalu dengan cepat, dan ketiga Li Su juga telah berhasil mengambil alih posisi He Yu dan yang lainnya, dan telah mulai mengambil alih segalanya di pengadilan surgawi. Pada saat ini, He Yu dan yang lainnya telah memasuki dunia Hetu Luoshu. Tuan Suci, haruskah kita mulai sekarang? He Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata ketika dia memasuki dunia Hetu Luoshu. Jika Anda mulai sekarang, saya tidak keberatan, tetapi bahkan jika Anda telah berkultivasi selama ratusan juta tahun, saya khawatir Anda tidak akan dapat menerobos alam Raja Abadi. Murong Yu tersenyum tipis, dan kemudian 7 cincin penyimpanan muncul di depan He Yu dan yang lainnya. Xian Mai, banyak pembuluh darah abadi. Roh He Yu dan yang lainnya menembus masuk, dan mereka melihat pembuluh darah peri menumpuk seperti bukit. Pada saat yang sama, Murong Yu memiliki pil yang seukuran telur merpati, memancarkan lingkaran cahaya samar, dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Ini disebut pil Pojun, yang memungkinkan pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Peri untuk menerobos ke ranah Raja Peri. Hancurkan Raja dan, ketika mereka mendengar 3 kata ini, trio harimau hitam terkejut, dan kemudian wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Tuan Suci, apakah kita akan menggunakan pil Pojun untuk menerobos ranah? Hong Yue berkata dengan penuh kegembiraan. Dengan ekspresi yang ditunggu-tunggu semua orang, Murong Yu mengangguk dan berkata, ya, kalian masing-masing memiliki 10 pil poke untuk menerobos ranah kalian saat ini. Jika 10 pil tidak dapat membuat kalian menerobos, maka kualifikasi kalian, bakat mengecewakanku. Sebelum kata-kata itu jatuh, 7 botol giok muncul di depan Hong Yue dan yang lainnya, dan setiap botol giok berisi 10 pil poking. Kalau begitu, pergi dan beri aku terobosan sekarang. Murong Yu melambaikan tangannya. Kerumunan itu menekan kegembiraan di hati mereka, dan setelah membungkuk dalam-dalam kepada Murong Yu, mereka pergi, mencari tempat untuk menerobos. Hetu, mulailah membakar urat nadi abadi, percepat waktu. Baiklah, percepat 1000 kali. Biarkan mereka menerobos ke ranah Raja Peri dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pada saat yang sama, perhatikan mereka. Jika ada masalah, Anda akan diberi tahu sesegera mungkin. Setelah berbicara, Murong Yu menghilang ke dunia Hetu Luoshu. Pil Raja Po telah dipertukarkan. Tetapi pihak Nanling, Murong Yu sedikit mengernyit,
Nanling selalu menjadi duri yang tertancap di hati Murongyu, yang selalu membuatnya tidak nyaman. Orang kuat di atas alam abadi mendalam 9 surga akan terbunuh secara misterius saat memasuki Nanling. Seseorang pasti mengintai di Nanling. Jika Anda ingin menemukan rahasia kuat ini, maka Anda hanya dapat membawanya keluar. Hanya saja, dengan cara ini, mungkin akan ada orang kuat di surga. Pikir Murongyu dalam hatinya. Hanya saja jika tidak ada pengorbanan, masalah Nanling tidak akan pernah terselesaikan. Namun, jika Nanling tidak dapat diselesaikan, itu telah membatasi perkembangan Shengzong dan Istana Iblis Surgawi. Kalau begitu, biarkan dia diselesaikan. Sekarang, mata Murongyu berkedip, dan kemudian dia mengakui beberapa patah kata dari Li Su dan yang lainnya. Murongyu membawa beberapa orang kuat dari surga dan meninggalkan Feng Cheng dan menuju Nanling.